Demi selamat, dia sembunyi di toilet wanita, tapi jendela di sana ternyata dilas besi. Terpaksa, dia memecahkan cermin dengan rak pegangan untuk mengintip situasi luar. Saat musuh lengah, Jack segera lari ke tangga dan melakukan pengalihan. Richard turun. Saat itu, Jack cepat lari. Di atap, Jack melihat musuh mengepung tempat itu. Sadar tak bisa lama, dia harus kembali ke kamar untuk mengambil tasnya. Dia melempar kabel ke bawah dinding, lalu turun perlahan menggunakan kakinya. Namun, saat sampai, jendela tak bisa dibuka. Dia membungkus tangan dengan handuk, lalu memecahkan kaca sekuat tenaga. Suara pecahan itu menarik perhatian musuh. Agar selamat, Jack gegas ke kamar. Ia berpakaian dan membawa perlengkapannya. Saat musuh mendobrak pintu, Jack melompat keluar jendela. Aksinya membuat pemimpin musuh bertepuk tangan. Mereka tak tahu telah meremehkannya. Jack menjejakkan kaki, lalu berayun ke kamar lain. Namun, aksinya dipantau drone. Jack ikut perburuan manusia live. Jika bertahan 30 hari, ia dapat 1 miliar. Demi putrinya yang sakit, Jack terpaksa mempertaruhkan segalanya. Karena terus dikejar drone, Jack akhirnya tak tahan lagi. Berhenti membangun aku. Ketika pemimpin para pemburu perlahan mendekat, Jack terpaksa melemparkan sebuah granat. Namun, tanpa disadari, itu ternyata granat berisi batu. Memanfaatkan suara ledakan yang terdengar, Jack berhasil melarikan diri ke ruang bawah tanah. Awalnya ia berniat menyalakan majalah untuk menerangi ruang bawah tanah, namun tanpa diduga, hal itu justru memicu kebakaran besar. Musuh hampir mendobrak, Jack melihat kawanan tikus kabur ke selokan. Ia segera membuka penutupnya. Sebelum pergi, ia mengingatkan mereka, cepat lari! Namun, justru karena alasan yang sangat tidak terduga itulah, Jack akhirnya benar-benar berhasil meloloskan diri dari pengejaran yang sangat ketat tersebut. Setelah itu, ia pun segera mulai merekam serangkaian video harian yang memang harus ia laporkan secara rutin. Setelah Jack keluar dari saluran pembuangan, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki kulit hitam di pinggir jalan. Tak disangka, anak itu ternyata adalah penggemar setianya. Akhirnya, dengan baik hati, anak itu langsung membawanya pulang ke rumah. Setelah berbincang-bincang, Jack baru tahu bahwa kakak dari anak itu juga adalah penggemarnya. Dia terus mengamati reality show perburuan ini. Analisanya menunjukkan permainan ini jebakan karena mustahil bertahan 30 hari. Banyak orang melapor demi imbalan. Namun, jika rating tinggi, penyelenggara akan membantu target sampai nilainya habis, lalu menyingkirkannya. Karena Jack berhasil lolos dan rating pecah rekor, pihak acara pasti memperulit permainan demi keamanan. Dua pria itu membawa Jack pindah kota setelah 10 hari pelarian. Di sana, Jack menyamar jadi tunanetra sambil terus mengirim video tugas. Namun, seorang petugas kebersihan segera menemukannya dan melapor ke pemburu. Demi selamat, Jack berlari kencang, lalu melompat ke kereta yang melaju, hingga akhirnya berhasil lolos dari bahaya. Sementara itu, peserta terakhir di acara ini tidak seberuntung itu. Ia dikenali orang di Las Vegas dan akhirnya langsung dibakar habis oleh para pemburu hingga hanya tersisa abu. Dengan begitu, di acara ini hanya tersisa Jack sebagai satu-satunya yang selamat. Jack harus segera meninggalkan tempat-tempat yang ramai, jadi ia terpaksa bersembunyi di rumah teman dari dua bersaudara kulit hitam itu. Pria berkacamata berkata, kini tim produksi memakai alat pelacak canggih, jadi Jack harus sembunyi di bawah tanah agar aman. Pria berkacamata itu bilang ayahnya punya bunker Perang Dunia II untuk Jack bertahan berminggu-minggu. Ia juga akan membantu mengirimkan rekaman video harian Jack. Namun saat Jack mulai lega, ibu pria itu yang sakit jiwa mengenalinya dan langsung menekan alarm.